Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh sebenarnya aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira. Saat saya terbelenggu, pilek tiada henti-hentinya. Saya tengah tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf ini kami berdua belum mandi. Sampai mas bro. Belum ini, baru Belum. bangun tidur langsung ambil korek dan udut dulu tentunya yang bem. Iya, ada Sambil hati ngopi, enak. tapi sayangnya kopinya nggak ada ini. Jadi, Cuma diganti. pakai ini saja nih. Olivera yang diminum ini. Kayak lidah buaya, lidah boyo. Kali ini kita bersama Mas Wibowo. Asalnya dari mana mas? Asalnya dari kota Tegal, asli Tegal. Tegal. Di sini sudah berapa lama? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun teman-teman. Mantap, ini sudah tabungannya sudah banyak di rumah mungkin. Tabungannya nggak ada. Enggak ada biye loh. Semuanya saya jadikan tanah dan istana. Alhamdulillah jadi tanah dan istana. Istana. Jadi hari ini kita ngobrol santai aja sama Mas Wibowo. Terus sampai ke depannya tujuannya ini mau ditabung atau mau investasi tanah lagi atau Sementara itu fase pertama saya jadikan investasi, dan kalau fase kedua ini keberangkatan saya yang kedua saya jadikan tabungan buat modal usaha niatnya. buat modal usaha. Iya. Sampai tadi asli Tegal ya. Iya, Tegal asli. Ibu Tegal, Bapak Tegal, satu RT lagi itu. Tegal itu ngapak mas ya? Ngapa? Bener. Cuma saya sudah hilang ngapaknya karena kebanyakan piknik kemana-mana. Oh, terus dia sudah jadi orang Korea juga sudah 7 tahun. Menurut pandangan sampean Korea itu gimana mas? Korea itu indah. Indahnya di Di wonnya. won. Nah, iya, indah. Selain di won, agak asik dong. Itu nggak ada. nggak ada. Iya, masalahnya selain di won yang indah cuma wonnya doang, tapi Korea itu menyenangkan itu bagi saya. Menyenangkannya di bagian mana? Iya, di pekerjaan, di tempat-tempat wisatanya itu menyenangkan. Tapi kalau masalah indah tentu di hati saya kalau jalan-jalan nggak komplit itu. Ada yang kosong meskipun Apa? meskipun kelihatannya bahagia, tapi ada yang kosong di hati saya. Jadi begitu. Pokoknya minimal 1 minggu itu harus jalan mas sampean ya. Iya. Walaupun cuma di ibaratnya di mana? Di Ansan. Di Ansan itu Ya, biasanya rame itu, jalan-jalan teman-teman. dekat lah. Orang-orang Indonesia biasanya di sana di Ansan. Terus kemudian biasanya di mana lagi? Di Ansan, Suwon, cuma sekedar makan-makan, jangan yang enggak. Suwon. Suwon, iya. Suwon itu terkenal apa nih mas? Terkenal plus-plusnya, tapi jangan sampai ke situ lah. Kita yang positif-positif saja, biar hidupnya bahagia, tenang, dan tabungannya banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Plus-plusnya itu kalau masalah perut nggak apa-apa ya. Iya, Tapi kalau Pak. plus-plus lainnya nggak boleh. Di situ banyak kuliner juga. Tapi paling buat
nambahin kangen saya itu sukanya KFC. KFC. Hmm. Selain itu, Selain itu ya makanan Korea di situ istimewa, kayak kalbitangnya gede-gede di situ, iga sapi itu. sampean sering makan di situ. Iya, Kalau pabrik sampean di mana? Gumunson. Gemuncon. Iya. Kalau dari sini Kalau dari sini ke Paran dulu, terus baru ke Gumunson. perjalanannya berapa Kalau lama? dari sini sekitar 30 menit. 30. Kalau dari Pasar Paran itu 15 menit. Dari masjid itu Berarti deket aja Mas. dekat. Mungkin buat teman-teman yang ada di Tegal ini, Tegalnya mana Mas Samen? Saya Tegalnya di Tarub. Darup. Iya, Tarub itu tahulah legenda Jakarta Tarub itu. Oh, Jakarta Tarub itu dari situ Ya, ya. makanya saya tampilannya ganteng itu masih keturunan Dewi Nawangwulan. Iya, tahu sendiri, masih keturunan bangsa bidadari. Masih bangsa bidadari Dewi Ya. Sandra. Ini kok ngomong-ngomong pada prepare ini besok mau kemana Mas? Rencananya kita mau liburan. Liburan ke? Liburan jalur pertama kita ke Ansan, terus selanjutnya kita rencananya akan naik gunung. Naik gunung mana? Soraksan kalau nggak salah sebut itu Soraksan. Soraksan itu yang sering disebut di pelajaran teman-teman, itu yang Gunung Soraksan itu. Jadi ini Mas Wibowo sama teman saya yang sekamar ini mau ke Soraksan besok sama teman-teman yang lain juga untuk di sana nanti menginap atau gimana? Kita rencananya menginap 1 hari camping lah. Camping. Oh, iya, camping. Ada berapa orang sih Mas? Rencananya yang akan ke sana 5 orangan. 5 orang. Iya. Kalau bekalnya Bekalnya banyak sekali. Terutama ya buat bekal makan kita lah, kompor. bekal makan kompor. Dan salin itu salin apa? Baju Baju ganti. ganti. Bahasa Indonesianya lupa. Sampai lupa bahasa Indonesia guys. Udah karena kelamaan kelamaan. di sini juga kebanyakan makan kimchi, jadi lidahnya itu Kayak kimchi gimana? gitu. Nah, kaku. dan mukanya Kecut-kecut. juga kecut kayak Asem. gini. Nggak, apa bekal makanannya nggak bawa Mas? Paling roti Roti aja. sama nanti ya sekarang kan di Korea ada nasi yang kayak Indomie tinggal ngangetin itu, Oh, yang nasi instan. pakai cup itu ya. Iya, jadi semuanya sekarang sebuah instan. Jadi tinggal bawa apa air terus nanti dididihkan ya. Itu diapain? Diuapin kah atau Di gimana? open. Di open. Ya kalau kita dipanasin sebentar nanti jadi seperti nasi liwet gitu. Jadi praktis ya. Semuanya itu instan. Yang nggak boleh instan itu perasaan saya dan istri saya nggak boleh instan. Harus berlanjut sampai tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa tadi? Apa mana itu tadi dipedot-pedot sing ora enak ngobrol kan dipotong aja dibablasen. Kalau di Korea itu kalau pengalaman pertamanya itu sangat berat sekali. Itu terutama dalam budaya, terus kebiasaan kita yang berbeda dengan Korea. Komunikasi yang paling susah itu pertama, komunikasi itu banyak salah paham, miskomunikasi karena minimnya bahasa kita para PMI itu benar-benar harus dari rumah itu belajar yang giat banget biar nantinya itu di sini ya kosakatanya paling enggak ya banyak lah, jadi sangat membantu dalam komunikasi. Oh, kalau sampai kan sudah 7 tahun di sini. Jadi ada nggak tips buat yang misalnya mau berangkat ke sini atau
yang pemula baru di sini seperti saya itu. Masih tips apa menghadapi saat di kerjaan atau pas mau kesininya itu mentalnya gimana? Ya kita harus punya mental yang berlapis biar di sini tuh kuat dalam menghadapi semua Siap. apa? Semua masalah. Masalahnya jelas di sini tuh menghadapi masalah bahasa, kebiasaan, terus makanan itu sangat Terutama berbeda dengan Indonesia. terutama harus untuk soal kerjaannya, terutama harus kebal sama suara Iya. Mas ya. Sampai pengalaman sampean sering boga apa dimarahin atau Sering itu pertama-tama pasti dimarahi itu sebenarnya bukan masalah kerjaan, mereka marah karena miskomunikasi, komunikasi kita yang nggak baik, akhirnya dia nyuruh sesuatu tapi kita nggak paham, akhirnya mereka marah. Tapi kalau bahasanya tahu, meskipun kita salah, kita biasa saja kalau sekarang. Yang penting komunikasi baik antara kita dengan atasan kita. ya, mandor sama bosnya juga ya. Iya. Kalau di pabrik sampean itu ada berapa orang itu? Sekarang ada 9 orang. 9 orang. Indonesia semua atau campur? Indonesianya, khusus Indonesianya. Kalau campur itu hampir 100. Masalahnya ada Agasi juga, Ajuma. Jadi buat hiburan, cuci mata. Agasi itu apa Mas? Agasi itu cewek cantik gitu. Ya, cantik itu kalau ada yang Cewek cantik gitu. kalau pabriknya yang ada ceweknya, kalau nggak ada pabrik kalau nggak ada ceweknya ya seperti pabriknya kita ini bertiga. Jadi Jadi ada hiburan itu cewek dari Agasi, Cina dan Vietnam Ajuma. itu. Waduh, pokoknya bisa seger gitu. jadi misalnya kita dapat lemburan itu nyawang bisa seger. Seger pokoknya. Bajunya juga meletet-meletet gitu. bikin bikin hot. Ini kan apa situasi di mungkin di sini ataupun di Indonesia kan lagi corona. Jadi kan kayak yang mau berangkat ke sini kan jadi susah. Jadi motivasi sampean, terus pesan sampean buat yang mau berangkat ke sini mungkin susah itu gimana? Biar supaya teman-teman yang mau berangkat itu selalu semangat, berdoa. Intinya mau berangkat ke sini. Tetap bersabar dan berusaha yang terbaik buat kalian. Karena rezeki itu nggak ada yang tahu. Rezeki itu di tangan Allah Ta'ala. Tetap berdoa dan berusaha pokoknya. Tentunya dengan penuh rasa sabar menunggu yang terbaik buat kalian yang lagi berjuang di rumah. Mantap. Ini pesan dari Mas Wibowo, orang Tegal. Jadi teman-teman yang mau berangkat ke sini mungkin nunggu panggilan atau nunggu jadwal terbang dan tertunda karena corona, bersabar. Karena semua badai pasti berlalu. Semangat berdoa dan apa ya? Selalu ya. Selamat berdoa dan tetap bersabar. Insya Allah Pasti berangkat kalau Pasti rezekimu ada berangkat. di sini. nggak ada yang nggak mungkin pokoknya. Tetap berusaha saja. Mungkin Mas Wibowo mau tambah pesan-pesan buat teman-teman apa subscriber saya atau mungkin teman-teman yang lain, ada yang ditambahkan atau Pesan saya di masa pandemik tetap ngikutin protokol kesehatan dan selalu berdoa biar badai ini berlalu, semuanya jadi normal, kita pun bisa tersenyum lebar lagi, dunia aman dan indah lagi tentunya. Salam get together. asik. Oke, mungkin begitu aja jumpa kita bersama Mas Wibowo. Terima kasih yang sudah menyimak dan sudah mengikuti dari dulu sampai sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Jangan lupa di-share juga supaya sedikit informasi ini sampai ke telinga teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Annyeonghaseyo.